Baik, saya siapkan materi yang kedua dulu. Ini jangan-jangan satu kelas yang kalau ada diskusi yang jawab cuma Mas Patria sama Mas Alka aja nih. Mas Fajar habis ini ikut diskusi ya, Mas Fajar ya. Halo, ya, sip. Banyak juga nih materi ini. Kemudian yang berikutnya mengenai konsep manajemen risiko. Saya kecilkan dulu nggak apa-apa ya, biar tahu nanti nulis seberapa banyak. Yang berikutnya mengenai konsep manajemen risiko. Tadi kita sudah belajar di materi 1 mengenai hal-hal apa saja sih sebenarnya yang terjadi ketika risiko tersebut muncul. Kemudian kita sudah belajar risiko-risiko itu seperti apa, penanggulangannya harus seperti apa. Nah, ini kita akan mempelajari secara lebih mendalam lagi kawan-kawan. Karena sekali lagi yang dinamakan dengan risiko itu tidak bisa dihindarkan. Yang bisa dikelola, diminimalisir gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun itu juga nggak lepas loh dari yang dinamakan dengan risiko. Kalau kawan-kawan ingat tahun 97 itu pernah ada krisis ya, pernah ada krisis. Bank itu ngasih pinjaman ke nasabahnya luar biasa banyak gitu. Giliran waktu balikin pinjamannya, nilai tukar rupiahnya itu hancur gitu ya. Sehingga orang nggak bisa balikin, bank banyak yang violate. Tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya kejadian buruknya pengelolaan risiko seperti ini kawan-kawan. Sorry, sebelum masuk ke ini, yang di Indonesia ini makanya sekarang muncul namanya LPS gitu, lembaga penjamin simpanan. Artinya ketika bank tidak mampu membayarkan atau tidak mampu mengembalikan tabungan milik nasabah, nominal-nominal rekening nasabah akan ditanggung oleh LPS. Itu namanya mengalihkan risiko kepada LPS ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di luar negeri pun sama, Amerika Serikat, di Rusia, semuanya pernah dan semuanya ada nih perusahaan besar yang gagal mengelola risiko. PT Dirgantara Indonesia, PT DI yang bikin pesawat tuh, itu juga pernah tuh melakukan pemutusan hubungan kerja kepada ribuan karyawannya karena dia bangkrut, dia nggak dapat order gitu. Kalau dia nggak dapat order ya dia nggak bisa masarin, dia nggak bisa bayar gaji pegawai dan sebagainya begitu ya. Kemudian belum lama kita juga dengar salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia, Garuda Indonesia misalnya, itu juga pernah toh rugi. Tadi saya sudah buka link beritanya ya. Nih. Rugi 10 triliun di semester 1. Ini yang dilakukan Garuda untuk perbaiki kinerja. Bayangkan loh, kelas Garuda bisa rugi begitu ya. Apalagi CNBC ngasih judul yang agak nggak enak dibaca nih. Belum bisa terbang tinggi, Garuda rugi lagi. Saking parahnya Garuda gitu ya. Bahkan tingkat eh, top manajemennya pun juga melakukan penyimpangan ya. Kasus apa Brompton itu kan seperti yang kita ketahui bersama, itu terjadi karena adanya pengelolaan yang tidak baik untuk maskapai Garuda Indonesia. Kemudian enterprise atau manajemen risiko tujuannya untuk menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko dapat diantisipasi. Sebenarnya ciri-ciri perusahaan bagus atau enggak, perusahaan memiliki value yang tinggi atau enggak, salah satunya dilihat dari mampu tidaknya sebuah perusahaan itu mengelola yang dinamakan dengan risiko. Ada dua hal yang perlu dipahami kaitannya dengan risiko. Yang pertama adalah pandangan klasik, kemudian yang kedua pandangan modern. Pandangan klasik dan pandangan modern ini agak beda nih. Kalau pandangan klasik nih ngomongnya gini nih,
Kalau pandangan klasik nih ngomongnya begini kawan-kawan. Ketika garis yang mendatar ini namanya garis resiko atau risk. Kemudian garis yang naik ini namanya garis return. Nah, pandangan klasik itu bilang bahwa ketika risikonya semakin tinggi, maka keuntungan yang akan diperoleh itu juga semakin tinggi. Katakanlah risikonya yang diambil itu ada di titik biru ini, gitu ya. Ketika risikonya di titik biru, maka keuntungannya juga akan semakin tinggi. Keuntungan di situ. Misalkan dia mencoba lagi untuk menambah risiko, gitu ya, risikonya ditambah lagi, ya keuntungannya akan semakin tinggi juga. Karena garisnya ini begini nih, linier garisnya. Ini garisnya linier. Ini yang dinamakan dengan pandangan klasik. Sementara pandangan modern agak beda nih. Pandangan modern grafiknya itu kayak gunung. Jadi tinggi kemudian turun. Artinya ada masa-masa di mana risiko itu menjadi tidak optimum lagi. Misalkan orang pengen ngambil risikonya yang paling jauh gitu ya, yang paling jauh deh di titik merah yang kedua, ketika ditarik garis lurus, keuntungannya akan kecil kawan-kawan, gitu ya. Karena yang dinamakan dengan risiko ini tergantung bagaimana pengelolaan kita terhadap risiko itu sendiri. Kalau pengen tingkat return atau pengembaliannya besar atau keuntungannya besar, ya pilih di zona 2 ini. Zona 2 ini namanya zona optimum. Kayak di garis hijau ini ya, ini zona 2. Keuntungannya akan lebih besar daripada yang garis merah tadi, kawan-kawan. Demikian halnya ketika dia menggunakan risiko yang rendah gitu ya, yang ada di zona 1, ya grafiknya akan kecil. Gitu ya. Yang paling baik ada di zona 2. Analoginya adalah nih, zona 1 itu analoginya adalah mobil yang berjalan terlalu lambat karena menghindari risiko kecelakaan, justru mengakibatkan kerugian yaitu terlambatnya sampai ke tempat tujuan. Pengennya biar nggak kena risiko gitu, jalannya pelan-pelan gitu, tapi ternyata sampai tempat tujuan dia terlambat gitu. Itu yang ada di kurva 1. Jadi, kemudian kurva 2 ini yang optimum nih, mobil dipacu lebih cepat yaitu dengan kecepatan optimum sehingga bisa tepat waktu untuk sampai ke tujuan. Ini yang bagus kawan-kawan, di pandangan modern ini yang bagus. Kalau yang 3 ini nginjak gasnya terlalu berlebihan. Mobil ngebut karena harapan bisa datang lebih awal ke tempat tujuan, tetapi akhirnya malah tidak sampai karena terjadi kecelakaan lalu lintas. Kawan-kawan semua bisa dipahami perbedaan pandangan klasik dan pandangan modern tadi? Bisa, Bapak. Ya, tadi yang saya panggil Mas Fajar ya, tadi ada ya Mas Fajar ya. Mas Fajar, ya, kalau pandangan klasik tadi gimana kira-kira menurutmu Mas Fajar? Kalau pandangan klasik menurut saya sih, kalau di modern sekarang mungkin kayaknya jarang dipakai ya. Mending ke pandangan yang modern tadi. Jadi nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat juga. Jadi di tengah-tengah. Jadi kita ambil amannya aja seperti itu. Sip, oke. Keren Mas Fajar. Jadi Mas Fajar dari tadi ngangguk-ngangguk itu memang paham gitu ya. Tak pikir ngangguk cuma ngantuk gitu. Enggak ya, keren. Enggak loh Pak. Enggak. Oh, mantap. Mahasiswa senior gitu, masa masih ngantuk gitu ya. Mbak Nurul Mardiana. Assalamualaikum Mbak Nurul. Saya bantu unmute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Nurul, kira-kira menurutmu mendingan pakai pandangan yang klasik atau yang modern, Mbak Nurul? Nggak kedengeran, Pak. Pandangan klasik atau pandangan modern? Oh gitu. Kamu kenapa? Lambaikan tangan, kamera kalau nggak kuat. Lambaikan tangan. Tim Uka-Uka akan segera menolong Anda. Oh iya, bener, lambaikan tangan. Nggak kuat, menyerah dia ya. Oke. Akan ada tim yang menuju ke ruangan Anda. Sinyalnya mungkin di Mbak Nurul
Jelek ya. Nggak apa-apa Mbak Nurul, saya bantu untuk mute. Banyak juga ya kelas ini. Mbak Putri Dwi Susanti. Kenapa harus teori modern? Kenapa harus pandangan modern, Mbak Putri Dwi? Teori. Mbak Putri? Ulangi, Pak. Ulangi Pak, gitu. Kenapa harus pandangan modern, Mbak Putri? Kenapa harus pandangan modern? Karena sekarang kan zamannya juga modern gitu loh, Pak. Nah, terus hubungannya, sekarang zamannya modern, jadi harus pakai pandangan modern. Kenapa zaman modern harus pakai pandangan modern? Biar nggak biar nggak ketinggalan gitu loh Pak. Kalau pakai pandangan klasik kan nanti takutnya ketinggalan sama yang lain-lain. Yang menyebabkan ketinggalan kira-kira menurut Mbak Putri apa? Tiga, dua, satu, tetot. Anda belum beruntung. Wow. Ya bukan ketinggalan, nggak ketinggalan ya Mbak Putri. Ini hanya pilihan sih. Beberapa orang masih ada yang menggunakan pandangan klasik gitu. Bahkan kalau kawan-kawan pernah dengar istilah high risk, high return. Pernah dengar nggak high risk, high return gitu ya? Ketika risikonya semakin besar, maka returnnya juga akan semakin besar. Itu sebenarnya pandangan klasik yang dari dulu pepatah itu sudah muncul. Gitu. Boleh-boleh aja sih digunakan, tapi waduh, kalau saya pribadi nih suruh bermain-main dengan risiko, saya agak nggak berani gitu loh. Jadi mending main aman aja, karena risiko bisa diprediksi kok sebetulnya. Risiko bisa dikelola, itu sih kawan-kawan. Kemudian saya kembali ke screen lagi. Elemen manajemen risiko, identifikasi misi, penilaian risiko dan ketidakpastian, pengendalian risiko, pendanaan risiko, administrasi program. Oke. Jadi di manajemen risiko ini terdiri dari beberapa elemen seperti yang ada di screen. Kemudian kawan-kawan ketika mulai melakukan aktivitas, sesuatu, proyek, organisasi, bisnis, itu jangan lupa identifikasikan misinya dulu. Menetapkan tujuan manajemen risikonya itu seperti apa sih. Kemudian kalian jangan lupa lakukan penilaian. Kira-kira risikonya tuh yang muncul apa sih? Misalkan bisnis, risiko yang muncul rugi. Kalau rugi itu ruginya berapa sih? Kemudian kalau bisnis mungkin terjadi penyimpangan. Barangkali ada karyawan yang kita minta untuk store duit ke bank, ternyata duitnya tidak disetorkan ke bank, dibawa lari. Sehingga harus kita kendalikan dengan standar operasional prosedur yang ketat. Namun ketika kita sudah bikin SOP yang ketat, ternyata duitnya tetap dibawa lari. Lantas yang harus menukar duit tersebut siapa? Gitu. Artinya kita harus menyiapkan pendanaan risiko. Bagaimana membiayai manajemen risiko tersebut. Ketika terjadi risiko nih, ya terus gimana nih duitnya harus ditukar nih. Itu harus siap kawan-kawan. Yang terakhir adalah administrasi program. Administrasi program ini untuk melakukan pengecekan kembali, untuk melakukan controlling apakah semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Ini terakhir ya kawan-kawan, terakhir. Kemudian kerangka manajemen risiko itu ada 2 prasarana. Bentar, kursor saya kok hilang.
Oke. Kemudian kerangka manajemen risiko ini ada dua. Yang pertama prasarana lunak. Prasarana lunak ini paling mudah adalah segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, kawan-kawan. Misalkan budaya kerja, etos kerja, semangat kerja, dukungan manajemen. Ya. Kemudian prasarana keras ini paling mudah sih kalau kalian lihat segala sesuatu yang kelihatan oleh mata. Misalkan sistem yang dibangun seperti apa, penggunaan teknologi informasinya baik atau tidak, kemudian komputer yang digunakan ini sudah cukup belum. Gitu. Kalau kita punya rumah yang harus kita lindungi, prasarana kerasnya ini adalah pagar. Pagar di rumah yang kita bangun apakah cukup gitu. Misalkan ada orang manjat dinding dan ngambil duit kita. Gitu. Artinya ada dua prasarana yang harus disiapkan untuk bisa mendukung proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko sendiri terbagi menjadi tiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Di mana-mana itu harus dilakukan, kawan-kawan. Perencanaan ya direncanakan, pelaksanaan nanti kalian lihat kalau sudah dilaksanakan. Nah, pengendalian inilah sebenarnya fungsi dari manajemen yang bisa mengontrol risiko. Dikendalikan, misalkan ada sesuatu itu tadi, misalkan rumah ini bisa kebakaran gitu, ya udah direncanakan aja ketika bangun rumah pasang menggunakan sensor alarm gitu. Kemudian ya tetap harus dikendalikan, siapa yang bisa menjamin bahwa alarmnya itu hidup, ya harus dicoba dulu gitu. Dilakukan, kalau sudah dilakukan baru dievaluasi bisa berjalan enggak sih sistem alarm yang sudah diterapkan di gedung atau di bangunan yang kita gunakan. Saya kira itu dulu ya kawan-kawan. Mulai lemes juga lama-lama kuliah terlalu panjang. Ada pertanyaan? Mbak siapa nih? Kameranya kok banyak yang pada dimatiin ya? Kawan-kawan, kalau bisa dihidupin ya biar lebih enak diskusinya. Biar kalau tiba-tiba tak panggil gitu ada sensasi deg-degannya gitu. Nggak tahu sih, masih ngalamin nggak? Kalau saya dulu kuliah gitu sih, dipanggil dosennya gitu, aduh, panggil gitu kan. Apalagi kalau panggil dikasih spidol gitu ya, silahkan gitu. Waduh, itu paling suram itu di perkuliahan gitu ya. Dosen udah senior, udah tua gitu, nyuruh maju. Suruh ngitung penganggaran bisnis budgeting. Waduh, bukunya Pak Munandar. Mbak Rima Kusuma. Halo Mbak Rima Kusuma, saya bantu untuk unmute ya, atau bisa dipencet sendiri biar enak. Bisa dimengerti ya Mbak Rima materi-materi yang saya sampaikan tadi? Bisa. Bisa. Pandangan klasik, pandangan modern, oke ya. Jangan pilih pandangan modern karena Jangan pilih pandangan modern karena biar nggak jadul gitu ya. Kenapa pilih pandangan modern? Ya biar nggak jadul Pak, gitu. Sekarang kan sudah era modern. Oh bukan seperti itu. Pandangan klasik belum tentu salah juga. Gitu. Saya kira demikian kawan-kawan. Oh iya, kelupaan. Mas Alka, halo Mas Alka. Minta tolong Mas Alka. Iya Pak. Mas Alka, saya minta geser perkuliahan diganti. Apa sih kemarin saya bilang itu? Bisa ya Mas Alka ya? Bisa Pak. Nggak apa-apa ya, di sana aja ya. Karena nih hari-hari rawan ini, di jam-jam ini, rawan-rawan bentrok sama kegiatan meeting yang lainnya. Gitu. Kemudian nanti tetap perkuliahan ini seru-seruan aja angkatan akhir. Ada di sini yang skripsinya sama saya, ada nggak? Nggak ada ya. Saya lihat dari mahasiswa ngabarin kok ada 17 mahasiswa, banyak sekali yang ikut skripsi. Kawan-kawan kan sudah mulai skripsi toh ini sekarang. Sudah ya Mas ya? Iya Pak. Semangat ya kawan-kawan skripsi ya. Biasanya iya, Pak. Nanti di bagian-bagian akhir kalian mulai terombang-ambing. Gitu. Apalagi kalau skripsi itu kalian harus banyak berdoa gitu ya. Misalkan dapat Bu siapa gitu ya, kalian harus banyak-banyak berdoa. Bisa saya pastikan kalian kalau dapat Bu XYZ gitu, nilai kalian nggak akan bisa maksimal.
Dipersiapkan aja lah sebaik-baiknya, dipahami sampai benar-benar paham gitu. Walaupun saya tidak membimbing langsung, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Mbak Shirley, ada yang mau ditanyakan? Pak. Sudah makan siang, Mbak Shirley? Sudah makan siang? Belum ya, kasihan. Saya kira demikian kawan-kawan. Kemudian untuk menutup kuliah pada siang hari ini, silahkan melakukan, karena di Verlenda kan belum ada ya, silahkan melakukan absen dengan menuliskan nama nama diikuti dengan NIM. Saya tuliskan di kolom komentar. Pak, permisi, saya mau. Ini teman saya Novita, handphonenya lowbat, Pak. Ya. Terus? Jadi cek HP saya gitu ya? Boleh, boleh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Rima. Silakan kawan-kawan terus chat. 5 menit cukup ya barangkali ya. Jadi nanti jam 14.48 kelas ini akan saya nonaktifkan. Ini masih saya record 5 menit ke depan. Ada yang mau ditanyakan sembari nunggu yang lainnya? Jangan di private ya kawan-kawan, yang absen jangan di private. Nanti saya terbacanya terlalu panjang kalau di private. Nah, di everyone chatnya, udah bener. Nanti materi akan saya upload di Verlenda. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Yang sudah menuliskan nama boleh live Zoom ini. 4 menit lagi Zoom ini akan saya matikan. Akhir kata dari saya untuk sekian. Perkuliahan untuk pekan depan digeser ya kawan-kawan jamnya. Nanti saya akan mengkomunikasikan melalui Mas Alka. Saya kira cukup demikian. Terima kasih banyak partisipasinya. Selamat melanjutkan perkuliahan untuk kelasnya Pak Ari tadi yang tidak ya, selamat melakukan aktivitas apapun itu. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang.